Hai, bertemu lagi bersama saya, Rifan Mukti, di podcast seputar manajemen. Seperti biasa, podcast ini sebenarnya hanya untuk ngelengkapin tugas aja. Cuman di podcast ini kalian bakal ngedengerin tentang informasi-informasi seputar manajemen. Kali ini agak sedikit berbeda. Di podcast kali ini kita nggak membedah buku seperti biasanya. Kali ini aku nge-review beberapa video dari YouTube mengenai pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. Dan hal tersebut juga akan menjadi judul atau pembahasan di podcast kita kali ini. Nah, laporan keuangan segmen sendiri merupakan bagian dari suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Ini tuh bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para pembisnis yang menggunakan laporan keuangan. Nah, lalu apa sih istilah laporan segmen keuangan? Nah, kita bahas dulu satu-satu nih. Pertama, perusahaan segmen. Perusahaan segmen itu merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok. Maksudnya di sini misalnya anak perusahaan ataupun perusahaan dari joint venture. Lalu ada segmen geografis. Nah, segmen geografis sendiri merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan dimiliki usaha di suatu bagian atau kelompok dalam suatu wilayah. Lalu setelah itu ada yang namanya segmen industri. Nah, maksudnya gimana nih? Segmen industri sendiri merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Misalnya kayak gimana nih? Misalnya ada industri tekstil, industri pariwisata, ataupun industri-industri lainnya, misal pertambangan, dan masih banyak lagi. Oke, next, selanjutnya. Dasar laporan keuangan segmen terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama, adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Kedua, ada laba operasi, suatu hal yang penting. Ketiga, adanya unsur penggunaan aktiva. Nah, aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen ada 3 juga nih. Yang pertama, memberikan indikasi penggunaan sumber daya dapat mencapai hasil operasi segmen. Kedua, aktiva segmen, semua aktiva berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi pada suatu segmen. Ketiga, untuk mengungkapkan kewajiban segmen tidak dapat dialokasikan. Informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan. Nah, di dalamnya itu penjelasan dari setiap kegiatan segmen industri yang dapat dilaporkan dan diindikasi mengenai komposisi setiap wilayah geografis untuk membantu melaporkan penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Oke, next kita bahas tentang pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Pertama nih, pendapatan segmen. Pendapatan segmen yaitu harus didistribusikan, dikaitkan secara langsung pada suatu entitas tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Hasil transaksi pendapatan baik dengan pihak luar perusahaan maupun dengan segmen lain atau cabang perusahaan bisa sejak dikatakan dalam perusahaan yang sama. Oke, lanjut. Beban segmen. Beban segmen yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Oke, selanjutnya. Penyajian dalam pelaporan keuangan segmen. Nah, ini terbagi menjadi 3 nih. Pertama, untuk menunjukkan aktivitas dari setiap segmen industri perusahaan
yang harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Kedua, untuk segmen industri dan geografis perusahaan, harus melaporkan informasi keuangan ini. Bagian pendapatan operasi dan penjualan harus bisa dipisahkan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar kegiatan. Ketiga, menyajikan rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen individual perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam proses laporan keuangan. Oke, sekarang kita lanjut deh ke bagian kedua, tentang evaluasi pusat investasi. Nah, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban ada 4 jenis. Pertama, pusat biaya atau cost center. Cost center sendiri merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Ketiga, pusat laba atau profit center. Nah, profit center sendiri merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Keempat, pusat investasi atau investment center, di mana merupakan pusat pertanggungjawaban manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Oke, sekarang kita bahas lebih detail di sini. Pertama, tentang pusat biaya atau cost center, yang merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan beban. Pusat beban tidak memiliki tanggung jawab untuk memperoleh pendapatan. Nah, ini tuh pusat biaya itu terbagi ke dalam 3 bagian nih. Ada pusat beban standar atau standard expense center atau sering disebut juga dengan pusat beban teknik atau engineer expense center. Adalah pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan output-nya dapat ditentukan secara jelas. Kedua, anggaran fleksibel atau flexible budget adalah anggaran yang disusun dengan mendasarkan pada berbagai tingkat produksi dan volume penjualan yang mungkin, atau disesuaikan dengan tingkat produksi yang terjadi sesungguhnya. Ketiga, pengukuran expense economica atau ilmu ekonomi mendefinisi efisiensi sebagai perbandingan antara input dan output. Akuntansi manajemen kemudian mendefinisinya secara operasional sebagai selisih antara biaya sesungguhnya yang telah terjadi dengan biaya standar pada kapasitas sesungguhnya. Yang kedua yaitu kita bahas lagi tentang pusat beban kebijakan atau pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya tidak dapat atau sulit ditentukan. Nah, ini terbagi ke dalam 2 bagian nih. Ada anggaran statis atau anggaran statis merupakan anggaran beban yang ditetapkan berdasar pada jumlah kegiatan atau kapasitas tertentu. Sebenarnya sukar mengevakuasi kinerja pusat beban kebijakan secara cepat. Namun, evaluasi haruslah tetap dilakukan. Yang kedua yaitu evaluasi moneter, didasarkan atas perbandingan beban yang dianggarkan dengan beban yang sesungguhnya terjadi selama periode anggaran tertentu. Hasil dari perbandingan ini adalah identifikasi adanya selisih lebih atau over budget, atau selisih kurang atau under budget. Next, kita bahas lebih detail tentang pusat pendapatan atau revenue center. Ini tuh merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Pusat pendapatan pertanggungjawaban atas timbulnya pendapatan, baik dari penjualan barang dagangan maupun dari jasa. Pusat pendapatan juga dibebani tanggung jawab atas beban terkendali, yakni beban yang berada di bawah wewenangnya. Oke, next, terakhir kita bahas tentang lebih rinci tentang pusat laba atau profit center.
untuk mengambil keputusan laba membentuk pusat laba. Manajer pusat laba, oleh karena berwenang mengambil keputusan laba, patutlah dimintai pertanggungjawaban atas laba yang diperolehnya. Ukuran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian aktivitas harian, dan juga sebagai alat untuk memotivasi manajer. Nah, mungkin itu aja sih podcast pada kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time.